Bilar dibuat geram dengan komentar pedas netizen yang menyindir dirinya bisa liburan ke luar negeri tapi dianggap tak punya pekerjaan. Tak tinggal diam, Bilar pun membalas dengan nada marah. Ia menegaskan, Oke, ini mengenai Rizky Bilar ketika dikomentari oleh netizen. Enak ya jadi Rizky Bilar, katanya nggak kerja gitu ya. Dianggap nggak kerja tapi bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dianggap pakai uangnya Lesti Kejora. Nah, ini langsung dibalas sama Rizky Bilar kan. Tapi saya akan nunjukin salah satu penjelasan dari pakar endorse ya. Yang menjelaskan berapa sih rate atau harga seorang ini mengontrak atau menggunakan jasa dari public figure seperti seorang artis seperti Rizky Bilar gitu ya. Eh, Coba kita simak nih berikut Sini gue mau cuplikannya nih. spill red card influencer. Ini beda. Oke, Dan nah ini harga untuk iya. satu kali videonya aja ya. Ini yang 60 juta, teman-teman bisa cek ya. Yang 60 juta ini followersnya kalau 7 juta followers. Tapi kalau kita lihat di Instagramnya Rizky Bilar, ataupun juga di TikToknya Rizky Bilar, ini followersnya kan sudah belasan juta kawan. Jadi 7 juta aja ini rate dari endorse 60 juta per video. Oke, per video. Bagaimana kalau misalnya followersnya udah belasan juta? Jadi bisa jadi ini ratusan juta per video. Jadi wajar Rizky Bilar langsung membalas nyinyiran netizen tersebut dengan sebuah nyinyiran yang pedas. Dengan sebuah jawaban yang pedas maksudnya ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini. Tapi jangan kemana-mana, saya akan balik lagi buat teman-teman tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Afrin, tempatnya informasi mengenai Leslar, idola kita semuanya. Apa kabar semuanya, para bunda-bunda, para ayah-ayah, uncle-uncle, auntie-auntie, sehat-sehat ya buat semuanya. Semoga selalu lancar juga segala urusannya. Oke, kita akan bahas sebuah topik menarik, yaitu mengenai balasan Rizky Bilar kepada beberapa haters yang mengatakan bahwa Rizky Bilar enak bisa jalan-jalan ke luar negeri, dianggap gak kerja, dianggap pakai duitnya Lesti Kejora. Tapi balasan Rizky Bilar pedes sebenarnya ya. Akan saya tunjukin buat teman-teman, sekaligus ada sebuah video dari salah satu pakar endorse yang menjelaskan, menunjukkan rate atau harga endorse untuk setiap followers ya. Oke, tapi sebelum itu kita bahas beberapa cedukan-cedukan dulu buat teman-teman semua. Ini kebetulan siapa tahu ada sebuah postingan-postingan terbaru gitu ya. Yanti Manix 28 biasanya memberikan sebuah updatean terkini. Nah, ini ada sebuah video dari Kak Tian. Oke, Kak Tian ketika berada di London. Ini London atau di Amsterdam nih. Ini lagi ngevideoin lagi pas di jembatan Ampera. Wow. Oke, Masya Allah tuh ya. Enak ya jadi Kak Tian ya, bisa selalu diajak jalan ke luar negeri. Tuh Bang El, Bunda Lesti Kejora, Masya Allah. Kayaknya mereka ini udah siap-siap on the way Jakarta kawan. Karena tadi sepertinya ada sebuah info Leslar dan tim sudah berada di Bandara Amsterdam. Dan dari Amsterdam itu langsung menuju ke Jakarta. Berarti udah berjalan mau pulang ya. Kita doakan semoga selamat hingga kembali ke rumah. Selain itu juga ada sebuah video atau foto nih. Ini foto ya, ada Bang El, ada Kak Tian. Ini siapa nih yang dikis oleh Bang El? Anak bule ya, nemu mana Bang? Bang El nemu anak bule di sana. Asik, karungin aja Bang, bawa pulang ke Jakarta. Bercanda. Oke deh, langsung aja ya kita simak topik utama kita kawan, yaitu mengenai sebuah pemberitaan berikut ini kawan. Yuk kita simak. Rizky Bilar dibuat geram dengan komentar pedas netizen yang menyindir dirinya bisa liburan ke luar negeri tapi dianggap tak punya pekerjaan. Tak tinggal diam, Bilar pun membalas dengan nada marah. Ia menegaskan, meski tak terlihat sibuk di layar kaca, penghasilannya bukan main, sekali endorse aja, bisa buat ngidupin keluargamu selama 3 tahun. Pernyataan itu langsung menyulut reaksi publik dan kembali memanaskan suasana di media sosial. Namanya juga haters ya. Oke, jadi intinya bilang kayak gitu. Rizky Bilar itu bilangnya penghasilannya itu satu kali endorse bisa menghidupi si haters itu 1 tahun kalau nggak keliru ya bilangnya ya.
Oke, bener nggak sih? Sebenarnya menurut saya masuk akal Rizky Bilar bilang kayak gitu. Kenapa? Karena ini ada salah satu pakar yang menjelaskan tentang rate dari endorse ya. Dilihat dari followersnya, baik dari TikTok ataupun dari followers Instagram. Nah, oke. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu berapa sih followersnya Rizky Bilar, kita simak dulu. Biar saya ini nggak terkesan seolah-olah Bang Mimin ini kok bela Rizky Bilar terus lah. Ya enggak, saya ngebela ini sesuai data gitu loh kawan ya. Sesuai dengan pernyataan dari pakar juga gitu loh. Lagian saya ngebela Rizky Bilar kan saya memang Leslar lovers gitu. Nah, Rizky Bilar ini di Instagramnya followersnya udah 13,3 juta nih ya. Coba di TikToknya kita simak dulu. TikToknya Rizky Bilar ya, kita klik dulu TikTok. Diingat ya, di Instagramnya ini 13 jutaan followersnya. Sedangkan endorse-endorse-nya Rizky Bilar ini kan pakai platformnya Rizky Bilar baik itu di TikTok ataupun juga di Instagram ya. Ini di TikTok, coba kita Rizky Bilar. Oke, berapa sih followersnya Rizky Bilar? Biar kita tahu itu loh kawan ya, biar saya ini ngomongnya nggak dikira ngomong doang dan lain sebagainya. Nah, Rizky Bilar followersnya di TikTok ini 9,5 juta. Oke, dan ini Part of Moil, ini salah satu endorse-nya dari Rizky Bilar. Oke, kenapa saya bilang bahwasanya Rizky Bilar ini membalas nyinyiran dari netizen yang katanya penghasilannya meskipun jarang muncul di layar kaca, tapi penghasilan sekali endorse itu bisa menghidupi netizen tersebut, haters tersebut selama 3 tahun. Oke, kita simak ya. Ini ada sebuah video nih kawan dari salah satu pakar berikut ini. Sini-sini gue mau spill red card influencer. Ini based on database yang gue punya, dan ini kebetulan yang udah pernah running campaign bareng gue. Untuk platformnya sendiri itu ada Twitter, TikTok, sama Instagram. Dan untuk tiernya sendiri itu juga macem-macem ya. Ini berdasarkan dari numbers followersnya. Tier itu apa sih? Tier itu tingkatan ya guys. Tingkatan. Nah, ini data langsung disampaikan oleh pakarnya. Tapi jangan kemana-mana, saya akan balik lagi buat teman-teman. Kira-kira berapa rate dari endorse-nya Rizky Bilar kawan? Yuk, jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfred. Oke, yuk kita simak lagi ya. Next. Dari followersnya, ini numbersnya ya. Dan coba sekarang kita masuk ke red card-nya. Dan lo lihat ini harga untuk satu kali videonya aja ya. Tapi nentuin red card sendiri tuh gak bisa sembarangan loh, karena itu tergantung dari tingkatan followers kalian. Biasanya yang red cardnya udah fantastis banget itu pasti tiernya tuh mega atau makro. Ini makro dan mega tuh udah fantastis banget di red cardnya. Dia mega itu followersnya tuh udah juta-jutaan. Tuh ya. Tuh red mega dan makro itu berarti red yang tinggi. 7 juta followers. Ini rate-nya sudah mencapai 60 udah juta. Bukan puluhan ribu atau ratusan doang ya. Dan tuh 7 juta followers itu red endorse yaitu sebesar 60 juta rupiah per video. Ingat ya, satu kali video ditayangkan di Instagramnya, di TikToknya 7 juta followers. Sedangkan di Instagramnya Rizky Bilar udah belasan juta followers. Coba bayangkan pakai logika. Terus TikToknya juga 9,5 juta followers. Udah lebih dari itu. Bisa jadi endorse-nya dari Rizky Bilar ini ratusan juta rupiah per satu kali video. Jadi wajar Rizky Bilar ya membalas nyinyiran netizen tersebut seperti itu. Wajar sebenarnya, masuk akal gitu. Karena orang tersebut yang nyinyir itu nggak tahu soal endorse kayak gini rate-nya gitu ya. Apalagi di endorse ya nggak pernah. Jadinya dia itu nyinyir kayak gitu kawan. Jadi apakah yang dilakukan oleh Rizky Bilar ini adalah kategori sombong? Enggak kalau menurut saya ya. Dia itu cuma dalam bentuk kekesalan gitu loh kawan. Kalau sombong itu nggak kesel tapi tetap pamer, itu baru bisa jadi sombong. Tapi dilihat dari niatnya juga. Kalau misalnya dipamerkan tapi niatnya adalah bagaimana orang-orang bisa termotivasi, itu sih nggak apa-apa kalau menurut saya kawan ya, tergantung dari hatinya. Sedangkan kita manusia tidak tahu apa sih niat hati setiap manusia ya. Jadi kita berprasangka baik saja. Oke, udah fix ya. Ini data yang menjelaskan, ini sudah ada pakar yang menjelaskan, Masya Allah tabarakallah. Jadi semoga saja tidak ada yang namanya nyinyiran-nyinyiran kayak gitu lagi. Kalau kita nggak tahu mending diam saja. Atau mungkin teman-teman memang sengaja nyinyir kayak gitu untuk cari panggung, ya udah gak apa-apa, terusin ya. Terusin. Untungnya kalian
nyinyirin Rizky Bilar ya. Kalau artis lain mungkin kalian gak bakal dapat panggung kayak gini kawan. Oke, itulah informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman selalu setia. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.